vaksin ini yang data solid itu dia mengurangi apa gejalanya menjadi penyakit ringan, tapi belum ada data yang solid mengatakan dia mencegah infeksi dan mencegah penularan. Jadi sangat bisa orang sudah divaksin tetap terkena infeksi tapi nggak apa-apa. Gitu. Ini kan sejak awal pandemi gitu ya kan, saya misalnya ngelihat kok banyak banget ya masyarakat kita tuh yang kayaknya ignorance gitu loh Mas, maksudnya udah nyantai aja, nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu menghindari kerumunan gitu. Nah awalnya saya pikir waktu itu, ini jangan-jangan ini orang Indonesia aja gitu. Tapi ternyata juga terjadi di berbagai negara lain gitu loh Mas, di Eropa, di Amerika, di mana aja. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi Mas? Apakah memang masyarakat itu memang sudah nggak terlalu peduli sama sains atau kira-kira menurut Mas Robi gimana? Alasannya banyak, perilakunya sama ya, katakanlah nggak mengikuti protokol kesehatan 3M, perilakunya sama, nggak pakai masker, berkerumun. Tapi alasannya mungkin di setiap negara atau daerah mungkin beda-beda. Gitu. Jadi bukan berarti alasannya sama. Kalau di Indonesia, salah satu faktor paling kuat setahu saya, kalau saya lihat data survei yang bukan saya yang ngelakuin ya, saya lihat dari teman-teman lain yang melakukan penelitian di situ, itu memang concern utama masyarakat, terutama kan 8% populasi Indonesia itu secara umum di bawah UMR penghasilannya. Ya, jadi concern utamanya memang masalah ekonomi. Sesederhana kalau misalnya saya nggak bisa jualan, nggak bisa ini, ya saya nggak makan kan gitu. Jadi itu dominan sekali itu kalau di masyarakat, kalau setahu saya di masyarakat umum di Indonesia gitu. Karena yang punya kemewahan untuk kerja dari rumah ya seperti kita atau bisa ya nggak berkerumun apa itu orang-orang yang sebetulnya minoritas di Indonesia, 20% mungkin kurang lebih. Bahkan di Jakarta pun minoritas sebetulnya gitu. Jadi itu masalah utamanya. Jadi kan mereka butuh hidup kan, ekonomi informal Indonesia jauh lebih besar daripada ekonomi formal gitu yang memang harus ada interaksi entah jualan entah apa gitu. Nah, kalau di negara lain misalnya yang saya tahu juga mungkin misalnya di Amerika memang menjadi dipolitisasi. Jadi statement politik untuk tidak mengikuti protokol kesehatan gitu ya, itu karena Trump yang sekarang udah lengser apa gitu. Jadi di negara lain lagi mungkin di Belanda itu urusan sosial gitu. Jadi emang ya orang nggak tahan kan secara umum untuk diam di rumah terus gitu karena itu menunjuk ya nggak susah lah secara sulit. Nah jadi 2020 ini ya tahun lalu itu kayak orang sudah gimana ya, sudah sampai batasnya lah, udah lewat gitu. Baik secara finansial, ini udah nggak mampu lagi nih, tabungan udah habis, gimana ya udah nggak ada pilihan lain ya harus beraktivitas. Atau secara sosial udah nggak tahan nih hidup di karantina di rumah gitu. Jadi ya itu faktor-faktor seperti itu terjadi sih gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau ada statement soal ini kok ada pemerintahan yang anti sains, pro sains, itu kenapa ada muncul istilah seperti itu, Mas? Ya itu betul Mas Budi tadi itu tren di dunia ya, di mana-mana itu sekarang terjadi bahwa memang ada semacam saya nggak tahu apa nyebutnya gerakan atau perkembangan opini publik yang anti sains katakanlah dengan berbagai alasan juga, ada yang politis, ada yang memang ketidaktahuan, ada yang macam-macam. Tapi sebetulnya ini memang sainsnya itu sebenarnya sains sebagai institusi dalam arti nggak percaya sama institusi sains sesama kepakar. Kalau di Amerika itu kencang sekali. Yang diserang itu institusinya gitu. Mereka nggak percaya lagi sama universitas, sama lembaga riset macam-macam gitu. Kalau di Indonesia ya pada dasarnya kan masyarakat sains memang masih barang asing secara umum ya, secara masyarakat Indonesia secara luas. Dan kalau mau jujur ya, saya ini sebagai saintis bilang memang agak sulit mengatakan misalnya kebijakan pemerintah anti sains atau karena misalnya gini, misalnya
ya tahu kita ini pandemik, virusnya airborne, harus di rumah, lockdown. Misalnya lockdown gitu kan. Tapi kan sebetulnya nggak ada data juga yang bisa memberikan estimasi nih kalau nggak di lockdown sekian meninggal, sekian apa. Kalau di lockdown kerugian ekonomi sekian, efek sosialnya ini, efek yang meninggal karena ini gini. Jadi sebetulnya sains pun sebetulnya tidak bisa memberikan kepastian dalam hal ini karena memang ini hal baru kan. Nggak ada seorang pun yang tahu gimana caranya untuk mengatasi ini. Jadi kalau to be fair, kalau saya pelajari sendiri ya semua orang coba-coba, semua negara coba-coba. Gini, ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil apa, tapi nggak ada satu resep harus gimana gitu. Ada yang negara yang lockdown dari berapa bulan kayak di mana itu Paraguay atau Venezuela itu tapi tetap hancur lebur gitu kan. Kayak ada yang nggak lockdown tapi oke. Terus vaksinasi juga sekarang kan banyak vaksin jenisnya seperti apa kita kebijakan distribusinya banyak. Jadi emang ini sebetulnya ini sulitnya bagi ilmuwan kalau buat saya. Sains itu kan pada dasarnya penuh ketidakpastian, makanya kita perlu riset kan gitu kan. Jadi, nah sekarang ini tuh yang asalnya tersembunyi hanya di lab, sekarang terekspos keluar. Nah kadang orang nggak sabar gitu. Sains ini harus memberikan kepastian, tapi ya sebagai ilmuwan saya tahu sendiri ya sains itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan eksperimennya, coba-coba kan seperti itu, nggak langsung. Jadi nah ini agak sulit memang mengkomunikasikan ketidakpastian ini terhadap publik gitu. Yang pengen apalagi dalam kondisi seburuk ini kan tentunya kita pengen yang pasti-pasti saja. Sayangnya sains itu ya tidak ya bisa berusaha lah tapi tetap tidak. Contoh paling nyata itu misalnya soal vaksin. Kan vaksin itu ini kan emergency use di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia aja. Biasanya 10 tahun, sekarang 10 bulan. Nah, jadi vaksin ini kan para pakar nyebut ya bisa dipakai, oke, harus kita pakai, tapi tidak berarti dia mencegah infeksi karena belum ada data yang solid tentang itu. Jadi vaksin ini yang data solid itu dia mengurangi gejalanya menjadi penyakit ringan, tapi belum ada data yang solid mengatakan dia mencegah infeksi dan mencegah penularan. Jadi sangat bisa orang sudah divaksin tetap terkena infeksi tapi nggak apa-apa gitu. Dan masih bisa sangat menularkan ke orang lain. Gitu. Nah ini kan ketidakpastian di sains, bukan apa-apa ya karena emang belum ada datanya lah, semuanya baru kok kita masih kan ya uji klinis, oke uji klinis tapi kan terbatas uji klinis itu kan. Ya kita ya tetap ya something of course saya tetap rekomendasi pakai vaksin ya. Cuman intinya kan belum beda lah 10 tahun sama 10 bulan itu beda lah. Jadi menurut saya challenge utama itu ya selain tentu ada pemerintah yang lebih dekat dengan sains, ada yang lebih berjarak, tapi secara umum menurut saya challenge utama itu ya sains ini pada dasarnya penuh ketidakpastian. Ya, kayak dulu kan pernah debat pakai masker atau enggak gitu kan. Pernah debat. Terus apakah face shield berguna pada saat droplet atau aerosol kan itu. Nah, lama-lama sekarang kita tahu gitu bahwa itu aerosol gitu. Nah, jadi ketidakpastian inilah yang sulit dikomunikasikan ke publik gitu dan ya kalau misalnya penemuannya nanti lain lagi, hasil risetnya berubah, nanti orang nggak percaya, orang awam kok ganti-ganti sih ini apaan kan kayak gitu. Kayak saya ini agak kira-kira gitulah. Jadi memang saya cuma bilang nggak ada solusi yang mudah dalam hal ini gitu kira-kira gitu. Ya kan saya juga mengikuti ya karir sainsnya Mas Robi ya. Dulu kan kuliah di ITB, terus ke Amerika juga mendalami ilmu sosial dan lain sebagainya. Dan waktu saya masih jadi wartawan Tempo sempat nulis profil Mas Robi juga waktu itu. Oh iya, daun kelor itu ya? Iya. Wah, luar biasa, nostalgia ya. Nostalgia. Nah, pertanyaan saya, Prof. Robi, kira-kira gimana sih pengalamannya ketika seorang yang sebelumnya belajar ilmu eksakta gitu, sains, tapi juga mulai belajar ilmu sosial, antropologi, sosiologi.
perkawinan dua ilmu ini kira-kira benefitnya seperti apa? Paling tidak dalam proses intelektual Profesor Robi gitu. By the way, saya bukan profesor secara resmi, jadi hanya dosen tidak tetap aja, part-timer. Oke. Ya, kalau buat saya pengalaman pribadi saya ini dan apa yang kita alami sekarang ya, kembali lagi ke contohnya pandemi COVID. Ya, tadi kan kita buka diskusi dengan urusan perilaku manusia pakai masker apa gitu. Jadi kita melihat begitu pentingnya ilmu sosial, ilmu perilaku manusia gitu. Ya, sebelum ada solusi obat atau vaksin yang benar-benar manjur gitu ya. Ya kita bergantung pada perilaku manusia. Bahkan fenomena biologis seperti pandemik pun sekarang andalan kita ya perilaku manusia kan gitu untuk merubah perilaku. Jadi saya sangat beruntung gitu mempelajari ilmu perilaku manusia, ilmu sosial ini karena ya itu sangat relevan dengan apa yang dihadapi oleh peradaban manusia oleh kita semua saat ini. Jadi pertama dengan mempelajari ilmu sosial buat saya merasa menjadi lebih dekat bahwa ilmu sains itu bukan di menara gading, tapi betul-betul kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini real, kalau ya harus gimana, saya kan real, apalagi pandemi yang menjadi krisis ekonomi dan macam-macam. Jadi itu pertama, sains itu buat saya jadi bukan sebuah ideologi gitu ya, bukan sebuah yang harus diterima, diyakini, tapi ya sebuah tools, sebuah alat pemecah masalah gitu. Jadi saya bukan ideolog sains, tapi ya tools manusia banyak lah, ada sains macam-macam, ada budaya, itu semua berguna, tapi kita bicara jadi makin saya membuat sadar bahwa sains itu adalah tool untuk memecahkan masalah kehidupan manusia sehari-hari, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita bicara memecahkan masalah, tentunya kan kita butuh butuh akurasi, butuh presisi, bahkan butuh prediksi, butuh menguji skenario-skenario. Nah ini yang katakanlah yang sudah pengalaman duluan dalam hal presisi, akurasi, eksperimentasi, prediksi, apa itu adalah sains natural seperti fisika, kimia, biologi. Jadi saya pikir dua hal ini sudah, dan bukan hanya saya, di dunia pun banyak, ini sudah saatnya kita tidak membeda-bedakan ya, bahwa di satu sisi kita butuh alat tools ilmu saintifik dari katakanlah fisika, matematik, computer science, ya kayak kecerdasan buatan sekarang dan biologi tentunya, yang dipakai untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Jadi buat saya sih memang sudah seharusnya ini kita harus tidak lagi melihat sekat-sekat ilmu pengetahuan seperti itu. Kalau kita ingin menggunakan sains untuk kehidupan manusia yang lebih baik, itu bukan hanya sekedar petualangan intelektual gitu ya, bukan hanya sekedar di menara gading gitu. Kira-kira gitu Mas Budi. Oke Mas Robi, terima kasih diskusinya.